Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Asih Rianti. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat meresensi buku. Baik teman-teman semuanya, kita sebagai kaum akademisi dan masyarakat umum, tentu kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan membaca pada setiap harinya. Namun bagaimana kita membaca buku yang kemudian kita mampu untuk berpikir yang adil, kritis, dan bijaksana terhadap apa yang disampaikan oleh pembaca di dalam buku tersebut. Oleh karena itu, kita tentu harus bisa dapat melakukan yang namanya resensi buku, ya. Jadi, langsung aja di sini tentang resensi buku yang saya sampaikan adalah ulasan tentang kualitas sebuah buku. Jadi bagaimana kita bisa menilai sebuah kualitas buku tersebut. Namun resensi buku ini juga bisa disebut sebagai timbangan buku. Lalu apa tujuannya? Yaitu untuk memberi penilaian atas kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Selain itu, resensi sebenarnya juga berfungsi sebagai iklan atau promosi. Jadi ketika kita memiliki buku, silakan saja kita minta teman kita untuk meresensi buku kita. Jadi ini juga sebagai bahan masukan kita, tapi juga ini bisa untuk sebuah promosi atau iklan buku tersebut. Oleh karena itu, buku yang diresensi biasanya adalah buku yang terbitan baru. Maksudnya baru di sini sehingga masih utuh ya antara dari sampul sampai dengan sampul depan sampai dengan sampul belakang. Karena kalau buku-buku yang lawas itu biasanya sampulnya sudah lepas atau halaman-halaman beberapa bagian itu sudah hilang. Nah, oleh karena itu kalau meresensi buku harus utuh. Buku-buku yang memang masih tidak lepas sama sekali halamannya, sampulnya ya. Jadi nanti akan bisa kita resensi dengan jelas. Nah, lalu tujuan resensi yang pertama adalah untuk mengulas sebuah buku, dan ulasan yang ditulis itu tidak hanya isinya saja, teman-teman, melainkan keseluruhan buku yang akan diulas. Jadi dari sampul awal sampai dengan sampul akhir, termasuk juga isinya ya. Nah, sehingga ulasan yang ditulis itu akan lengkap mencapai keseluruhan buku. Yang kedua, membantu memberi pertimbangan. Dalam sebuah resensi, juga memuat kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku. Di sini, pembuat resensi harus bersikap kritis, adil, dan itu juga bijaksana. Sehingga kita semua sebagai pembaca itu harus bersifat atau memiliki pemikiran yang objektif. Jangan berpikir yang subjektif. Ya, sehingga apa ketika kita membaca buku itu akan mendapatkan benar-benar yang sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita bisa mencerna benar-benar apa yang disampaikan oleh penulis tanpa berpikir subjektif. Lalu inilah yang menjadi bahan pertimbangan oleh para pembaca dalam membaca atau membeli sebuah buku. Lalu yang ketiga, menyampaikan informasi. Dalam sebuah resensi, pembuat resensi akan menyampaikan semua informasi penting yang ada dalam sebuah buku itu. Jadi kalau kita meresensi buku, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang bertele-tele, kemudian jangan menggunakan bahasa yang tidak efektif atau bermakna ganda, ya. Kemudian hal-hal yang memang tidak dibutuhkan oleh pembaca. Namun kita harus mengulas buku itu dan menuliskannya hal-hal yang penting. Kemudian membantu menemukan buku. Jadi ketika kita pergi ke toko, sebuah toko atau ke perpustakaan, tentu kita dihadapkan oleh berbagai banyak buku. Yang misalnya saja ketika kita datang ke perpustakaan, kemudian kita contohnya mau meminjam sebuah buku yang tema atau topiknya itu tentang media. Tetapi ketika kita sudah dihadapkan loker atau rak-rak buku yang memang itu tentang media pembelajaran, tetapi kan judulnya macam-macam, pengarangnya juga banyak sekali. Lalu bagaimana kita memilih buku yang memang sesuai kebutuhan kita gitu ya? Kita bisa melihat kualitas buku itu. Nah, oleh karena itu biasanya orang itu datang kemudian lebih mudah atau terbantukan dengan membaca resensi atau ulasan orang-orang terhadap buku itu, sehingga akan mengetahui kualitas dari buku itu dan kemudian akan menentukan dari kebimbangan-kebimbangan tadi di manakah atau apakah yang sebenarnya saya cari, mana buku yang harus saya pilih gitu, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada unsur resensi buku. Nanti kita akan bahas di belakang ini ya slide-nya. Yang pertama adalah judul buku, kemudian ada identitas buku, ada riwayat pengarang, ada sinopsis, ada penutup, dan yang terakhir tentu harus ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Baik teman-teman semuanya, kita tahu bahwa sebuah buku itu tidak ada yang tidak ada judulnya. Jadi
judul resensi tidak harus sama dengan judul itu, gitu ya. Tapi atau bahkan kalau bisa berbeda dari judul buku itu. Namun judul resensi tetap harus menggambarkan isi buku. Jadi silahkan teman-teman semuanya mau menggambarkan buku itu judulnya seperti apa. Jadi judul resensi harus dibuat semenarik mungkin untuk menimbulkan keingintahuan pembaca. Jadi ketika pembaca itu melihat resensi Anda, itu seolah-olah ingin mengetahui lebih jauh resensi itu. Jangan tidak menarik sehingga akan berhenti hanya melihat judul itu. Nah, kemudian identitas buku. Tadi teman-teman sudah saya sampaikan bahwa buku itu ada identitasnya. Dan itu akan lebih mudah ketika Anda misalnya menuliskan sebuah daftar pustaka di karya ilmiah, ya baik itu skripsi, kemudian tesis, lalu ada makalah dan sebagainya. Itu kalau mau sudah mengambil sumbernya, kemudian mau menuliskan daftar pustakanya, bisa tinggal melihat identitas bukunya. Ya, jadi di sana sudah ada judul bukunya apa, kemudian nama pengarangnya siapa, cetakan keberapa, tebal buku atau halamannya berapa jumlahnya, kemudian penerbitnya di mana gitu ya, atau penerbitnya apa, dan kota terbitnya. Jadi misalnya penerbit PT Gramedia, kota terbitnya tentu tertulis Jakarta. Kemudian penerbit Andi, kota terbitnya Yogyakarta dan sebagainya. Kemudian riwayat pengarang, paparkanlah ini secara singkat ya. Jadi yang pertama adalah biografi pengarang. Seorang pengarang itu kan lahir dari suatu tempat tertentu, di mana mereka itu memiliki tempat tanggal lahir ya. Jadi pasti kita juga harus melihat. Kemudian pendidikannya, sejauh mana dia berpendidikan? Apakah dari SD sampai SMA itu di suatu kota gitu ya, atau misalnya penulis tersebut hanya sampai dengan lulusan SMP, SMA, S1 ya, itu harus ketahui. Sosial budaya bagaimana? Boleh ya sosial budaya. Jadi bagaimana budaya mereka atau penulis-penulis itu. Contoh misalnya ketika kita menuliskan membaca buku tentang sastra ya, misalnya Rogeng Dukuh Paruk gitu ya. Itu siapa penulisnya gitu ya? Atau Jelantik Biang Lala, siapa penulisnya? Oh, Ahmad Tohari, dari mana? Nah, itu bisa dilihat bagaimana budaya itu mempengaruhi seseorang dalam menulis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah buku-buku yang pernah ditulis. Jadi seorang penulis itu akan terlihat berpengalaman itu ketika punya banyak buku. Dan biasanya penulis yang banyak bukunya lebih dipilih daripada yang masih pemula. Tapi nggak usah takut ya teman-teman semuanya, ketika misalnya menulis kita mencoba dari awal gitu ya, nggak apa-apa. Tapi nanti lama-kelamaan kita akan menghasilkan buku-buku yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, penghargaan yang pernah diperoleh dalam kepengarangan. Jadi biasanya seorang penulis kan mendapatkan penghargaan-penghargaan ya, misalnya juara pertama penulis internasional dan sebagainya gitu ya, mendapatkan hadiah apa gitu. Itu juga akan mempengaruhi seseorang tertarik untuk membeli buku tersebut. Kemudian sinopsis. Jadi teman-teman semuanya ketika membaca buku, baik itu sastra atau buku-buku pelajaran atau buku-buku perkuliahan dan buku-buku pengetahuan umum, itu sebenarnya ketika Anda sudah membaca dari awal sampai akhir, itu tentu sebenarnya bisa menceritakan kembali isi dari buku itu dengan bahasa Anda sendiri yang nantinya akan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Itulah yang namanya sinopsis. Ya. Kemudian ulasan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Jadi langkah yang terakhir ketika sudah mengetahui semuanya tadi, baru silahkan untuk menimbang buku, kelebihannya apa dan kekurangan buku itu apa. Satu hal yang perlu diketahui bahwa sebuah buku tidak ada yang jelek sekali atau banyak kekurangan, dan tidak ada buku yang itu sangat luar biasa, tetapi semua buku itu pasti ada kelebihan dan kekurangan dan semuanya saling melengkapi. Lalu ada hal-hal yang penting yang perlu ditimbang di sini. Yang pertama adalah segi fisik yang kita harus bahas di sini, sampul buku. Jadi covernya itu sudah mewakili tidak, sesuai tidak, relevan tidak dengan judul yang dimaksud atau dengan isi-isi yang di dalamnya atau sebabnya. Yang kedua adalah kualitas cetakan. Ada kualitas cetakan yang sangat bisa dibaca dengan mudah gitu ya, atau yang mungkin terlalu buram atau tidak jelas sekali tulisannya, atau misalnya sudah beberapa kali cetakan gitu ya. Kemudian jenis kertas. Jenis kertas itu kan ada A5, A4, HVS, F4 gitu ya. Nah, itu apakah mempengaruhi gitu ya? Pasti mempengaruhi. Jadi jenis kertasnya seperti apa. Kemudian bentuk dan jenis huruf. Banyak sekali aplikasi pilihan ya yang ada di komputer tentang jenis atau bentuk
huruf itu seperti Calibri, Times New Roman gitu ya. Nah, kalau buku itu menggunakan model yang mana? Dan apakah itu mudah dibaca, mudah kita terima di mata kita gitu ya, atau malah justru kita nggak bisa membacanya karena mungkin menggunakan huruf-huruf tertentu yang itu sepertinya tebal-tebal gitu ya, tidak mudah dibaca. Kemudian yang kedua adalah segi non fisik, yaitu isi bukunya, yaitu jalan ceritanya seperti apa, menarik atau tidak, menariknya di mana, Anda sampaikan di situ. Lalu bagaimana manfaatnya bagi seorang pembaca? Apakah buku itu bermanfaat bagi pembaca atau tidak? Karena terkadang seseorang yang menulis itu terlalu bertele-tele sehingga kebermanfaatannya bagi orang lain itu sangat sedikit sekali dan sulit untuk dicerna. Sehingga apa? Bahasa yang digunakan. Artinya, apakah kalimat yang digunakan dalam buku itu mudah dipahami? Karena begini, seorang penulis yang menulis sebuah buku itu kan harus memiliki sasaran tertentu. Tentukan dulu sasarannya, apakah untuk SMP, untuk SD, untuk orang-orang yang memang kalangan ke bawah, artinya di orang-orang pasar misalnya ya, atau orang akademisi. Jadi pilihan kata atau diksinya itu harus benar-benar disaring ya. Jangan sampai Anda menulis buku untuk mereka anak-anak SD tapi bahasanya untuk anak-anak kuliah. Ya, anak-anak SD nggak paham, atau begitu juga sebaliknya. Kemudian kualitas pengarang, apakah pengarang buku tersebut punya pengalaman atau tidak? Jadi pengalaman itu biasanya dibuktikan dengan apa? Bukti-bukti, ya. Atau misalnya seorang penulis yang banyak bercerita tentang pengalaman dirinya, atau pengalaman yang pernah dibacanya, pengalaman yang telah dialaminya, atau pengalaman yang pernah ia dengar. Nah, itu biasanya juga akan menjadi poin plus sendiri. Nah, kalau untuk penutup resensi, kita perlu menegaskan kembali tentang kelebihan dan kekurangan buku itu. Jadi ini seolah-olah mengajak pembaca untuk membaca buku secara utuh. Karena apa? Menurut kita buku tersebut memang layak untuk dibaca. Jadi ini jangan menyesatkan pembaca agar tidak membaca gitu ya. Tetapi bagaimana kita menggiring pembaca itu untuk bisa membaca buku tersebut dari awal hingga akhir. Nah, teman-teman semuanya, ini contoh resensi buku. Salah satunya yang pertama adalah kita harus tahu dulu identitas bukunya seperti apa. Tadi yang saya sampaikan adalah judul, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, pengarangnya siapa gitu ya. Kemudian setelah tahu semuanya, kemudian Anda menceritakan dengan bahasa Anda sendiri. Jadi ini kalau Anda nggak membaca dari awal sampai akhir itu nggak akan bisa. Atau hanya setengah-setengah, tapi harus secara keseluruhan. Lalu kelebihan dan kekurangan buku, Anda sampaikan di situ. Menurut Anda apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan buku tersebut? Ya, jadi teman-teman silahkan nanti untuk mencoba meresensi buku yang kemudian boleh dibacakan atau boleh dibaca oleh orang lain sehingga kita bisa menilai diri kita seperti apa kita dalam meresensi. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.